selamat datang di channel Tabita Gifty. Video kita kali ini adalah tentang alat pencernaan pada manusia. Tapi sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa ya subscribe, like, share, serta komennya. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kamu mendapatkan notifikasi untuk setiap video terbarunya. Oke, terima kasih. Yuk sama-sama kita saksikan video ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe channel ini dan sudah membunyikan loncengnya. Video kita kali ini adalah tentang alat pencernaan manusia. Tentunya kamu sudah tahu apa saja yang termasuk alat pencernaan pada manusia. Di antaranya adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga proses terakhir terjadi pada anus. Proses yang pertama terjadi di mulut. Bisa dikatakan bahwa mulut adalah pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan karena menjadi pintu utama ketika makanan masuk. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Makanan yang melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimia dan mekanik. Organ yang membantu proses pencernaan dalam mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Masuknya makanan melalui mulut dibantu oleh gigi. Pada mulut terdapat 4 bagian gigi, diantaranya adalah 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 8 buah geraham kecil, dan 12 buah geraham besar. Setelah disebutkan, mari kita sama-sama mengingat jumlah gigi yang sudah disebutkan tadi. Bagian mulut yang kedua adalah lidah. Tentunya, lidah berperan sangat penting dalam proses pencernaan makanan. Berdasarkan fungsinya, lidah dapat dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu bagian pengecap rasa manis ada di bagian ujung lidah, bagian pengecap rasa asam ada di bagian pinggir lidah, bagian pengecap rasa asin ada di bagian ujung dan ujung tengah lidah, yang bagian terakhir, bagian pengecap rasa pahit ada di bagian pangkal atau belakang lidah. 4 bagian utama ini adalah pengecap rasa utama dalam makanan yang dapat dilakukan oleh lidah sesuai dengan fungsi. Perlu kamu ketahui bahwa di dalam mulut terdapat kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah yang mengandung enzim amilase dan petialin. Enzim petialin adalah mengubah karbohidrat menjadi gula. Ketika ada makanan, terutama jenis karbohidrat yang dikonsumsi seseorang, maka makanan tersebut akan berinteraksi dengan enzim petialin di dalam mulut. Enzim petialin berperan dalam mengubah karbohidrat menjadi zat gula. Itulah mengapa fungsi enzim petialin sangat penting dalam mengkonversi karbohidrat menjadi gula sebagai sumber energi tubuh. Proses selanjutnya adalah kerongkongan. Setelah makanan melalui mulut dan ditelan, makanan akan melalui tenggorokan atau faring dan kerongkongan esofagus. Kerongkongan berperan dalam mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya dalam lambung. Gerakan kerongkongan yang berkontraksi untuk mendorong makanan ke lambung disebut gerak peristaltik. Terdapat pada ujung kerongkongan berupa cincin otot sphincter yang mengatur jalannya makanan masuk ke lambung dan menutup secara teratur untuk mencegah makanan kembali ke kerongkongan. Proses pencernaan setelah kerongkongan yaitu terjadi pada lambung. Di lambung terdapat 3 enzim, yaitu enzim pepsin, renin, dan lipase. Masing-masing enzim memiliki fungsinya. Enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton, enzim renin mengubah protein menjadi kasein atau protein susu dan mengendapkan kasein susu, serta enzim lipase gastrik mengubah lemak menjadi asam lemak. Proses pencernaan berikutnya adalah terjadi di usus halus. Usus halus berbentuk tabung tipis yang panjangnya 10 meter seperti selang yang digulung, di mana permukaan bagian di dalamnya penuh dengan tonjolan dan lipatan. Di dalam usus halus terdapat 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan. Dalam usus 12 jari terdapat pankreas dan kantung empedu. Dalam usus kosong
terjadi proses pencernaan makanan secara kimiawi melalui enzim-enzim yang dihasilkan dinding usus seperti maltase, laktase, dan sukrase. Pada usus penyerapan atau ileum bertugas dalam menyelesaikan proses penyerapan nutrisi dan menyerap asam empedu untuk dapat didaur ulang kembali. Proses yang selanjutnya adalah usus besar. Proses penyerapan dari usus halus dan masih belum maksimal kemudian akan dilanjutkan oleh usus besar. Fungsi utama usus besar adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Anus berfungsi untuk proses defekasi feses dan mengatur keluarnya fases. Defekasi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk fases. Demikian video pembelajaran mengenai sistem pencernaan manusia. Semoga bermanfaat dan thank you for watching.